Universitas Komputer Indonesia dengan langkah tegap berjalan menuju arah yang terdepan, unggul dalam ilmu pengetahuan. Universitas Komputer Indonesia, tingkatkan sumber daya manusia untuk kepentingan bangsa, demi Indonesia kita tercinta. Tak goyah, tak gentar, menembus tantangan, Unicom maju berjaya. Menyala di dada, semangat membara, Unicom jaya selamanya. Universitas Komputer Indonesia, tingkatkan sumber daya manusia untuk kepentingan bangsa, demi Indonesia kita tercinta. Tak goyah, tak gentar, menembus tantangan, Unicom maju berjaya. Menyala di dada, semangat membara, Unicom jaya selamanya. Universitas Komputer Indonesia dengan langkah tegap berjalan menuju arah yang terdepan, unggul dalam ilmu pengetahuan. Universitas Komputer Indonesia, tingkatkan sumber daya manusia untuk kepentingan demi Indonesia kita tercinta. Tak goyah, tak gentar, menembus tantangan, Unicom untuk kepentingan bangsa, demi Indonesia kita tercinta.
Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar hari ini yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Pelaksana, yaitu Saudari Yola Septiani, mahasiswa Prodi Komputerisasi Akuntansi. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Teh Bilkis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto MT, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Sugoto MBA, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Yang terhormat Ibu Dr. Oni Widi Lestari Nitias SEMSI AKCA, selaku Kaprodi Komputerisasi Akuntansi. Yang terhormat Bapak Doni Walia Firdaus SEMSI, selaku Koordinator Kemahasiswaan Komputerisasi Akuntansi, serta para panitia dan peserta pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara webinar Cyber Security yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Komputerisasi Akuntansi walau secara virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa pula kami mengucapkan selamat datang pada peserta webinar pada hari ini. Webinar ini memiliki tema pengamanan jaringan selama pandemi. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa kerusakan fisik, komputer maupun pencurian data seseorang. Baiklah, sebagai pemateri di webinar ini yaitu ada Bapak Joko Dwi SNKOM yang merupakan dosen dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya pribadi sebagai wakil ketua pelaksana ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama bagi seluruh panitia. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga webinar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Selamat mengikuti webinar bagi para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Yola yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus peresmian acara pada hari ini dari Koordinator Kemahasiswaan Prodi Komputerisasi Akuntansi, yaitu Bapak Doni Walia Firdaus SMSI. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pembawa acara Bilkis, ya, yang terhormat Pak Joko sebagai narasumber, ya. Yang terhormat juga dosen Prodi Komputerisasi Akuntansi, adik-adik mahasiswa, peserta, hadirin yang hadir di kegiatan webinar Cyber Security. Alhamdulillah, berkat izin Allah hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini walaupun dalam keadaan daring, gitu ya. Karena di kami di Universitas Komputer, terutama di Bandung masih WFH, gitu ya. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kemarin sudah kita koordinasi dan juga salam hormat juga dari Boni sebagai Ketua Prodi. Hari ini beliau ada yang tidak hormat, tadi sudah koordinasi dengan saya, jadi salam hormat pada Pak Joko. Terima kasih juga kepada Pak Joko dan teman-teman peserta hadirin yang ada di kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya materi gitu ya di webinar Cyber Security ini bisa menambah wawasan kita bersama. Mohon perkenalkan Pak Joko, saya Doni. Apakah Pak Joko sudah hadir di sini? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Joko ya atas waktunya nih. Ya, jadi ini salah satu program Himpunan Mahasiswa Komputerisasi Akuntansi
yang juga disupport oleh Prodi Komputerisasi Akuntansi. Perkenalkan kami dari Vokasi D3, Pak. Ya, para peserta kami di Fakultas Komputerisasi Akuntansi yang juga output kami yaitu membuat salah satunya yaitu aplikasi, gitu ya. Aplikasinya lebih ke sistem informasi akuntansi. Nah, jadi ini juga dihadiri oleh teman-teman mahasiswa yang lagi tugas akhir, mudah-mudahan dengan materi dari narasumber, terutama Pak Joko, bisa menambah wawasan buat kita semuanya, insya Allah. Tak lupa, mudah-mudahan semuanya juga diberikan kesehatan. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Cyber Security dengan resmi saya buka. Terima kasih pada acara dan saya serahkan kembali ke acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Doni telah menyampaikan sambutannya dan meresmikan acara ini. Selanjutnya, sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Saudari Tias. Dimohon untuk seluruh peserta harap mengaktifkan kameranya. Baik, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, dan rekan-rekan semua, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Ayo, kawan-kawan, kita on-kan kameranya karena akan didokumentasikan oleh acara dan insya Allah akan kita masukkan di website resmi kita. Bentar ya, tunggu. Pak Joko, punten, boleh on kamera, maaf. Oh, mohon maaf Pak, ini kamera ini saya pas nggak bawa ini Pak. Oh iya. Silakan. Maaf sekali ya Pak ya. Ya. Oke, silakan. Baik. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Saudari Tias telah memandu acara dokumentasi. Selanjutnya, acara inti webinar Cyber Security dengan tema pengamanan jaringan selama pandemi akan saya serahkan kepada moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kang Teteh, teman-teman, dan Ibu Bapak dosen, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin, alhamdulillah. Senang sekali, perkenalkan saya Dinda Satika yang akan memandu sesi acara webinar pada hari ini. Baiklah, pada webinar kali ini kita mengundang Bapak Joko Santos, MKom, selaku dosen di Univ Amikom dan juga sebagai security expert. Di acara webinar kali ini tentang pengamanan jaringan semasa pandemik, di masa sekarang ini yang serba online dan pastinya berhubungan dengan perangkat device ataupun laptop dan tentunya banyak sekali privasi yang harus dijaga ya. Dilihat di lapangan yang baru saja terjadi minggu-minggu ini, adanya pencurian data berupa kontak nomor telepon dan meneror semua nomor telepon yang ada di kontak nomor telepon, di kontak korban dengan mengatasnamakan pinjol atau pinjaman online. Nah, untuk dapat mengatasi itu bagaimana caranya? Dan untuk menjawab itu kita perlu mendengar pemaparan materi dari pakarnya nih. Adalah Bapak Joko Santos MKom yang sudah saya sampaikan tadi ya. Beliau adalah dosen. Saya boleh izin share screen ya.
Ini Bapak Joko Santos, kelahiran Maret 11, 1983. Sebagai seorang dosen dan di Institut Universitas Amikom Yogyakarta. Ini dapat kita lihat saja ya, biar mempercepat waktu. Oke, langsung saja kita panggil Bapaknya ya, Bapak Joko S. Bapak ini nanti akan memaparkan materi selama kurang lebih 60 menit pada sesi pertama, dan kemudian sesi kedua dilanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit. Kepada Bapak Joko Dwi Santos, apakah telah bersedia untuk memaparkan materinya? Oke, siap, Mbak. Ya izin Pak, ini materinya mau di-share dari saya atau dari Bapak? Boleh saya share sendiri nanti. Oh, iya. Ya. Baik. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebentar ya, Mbak ya. Oke, udah kelihatan ya share screen saya? Sudah, Bapak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai yang di request dari teman-teman di Unikom di sini ya, judulnya tentang pengamanan jaringan selama pandemik. Cuma sedikit kritikan dari saya. Berbicara tentang cyber security, yang pertama adalah don't share anything about profile orang, gitu ya. Jadi nanti bisa tercapture itu ya. Itu yang paling penting. Yang kedua, jangan selalu foto selfie. Jadi ini kan pas kebetulan di prodi akuntansi ya di sini ya. Jadi foto selfie, terus lari jalan-jalan atau lagi makan itu kan. Itu sama halnya Anda memberikan titik lokasi terhadap orang yang jahat. Ini yang pertama. Itu sering ya, apalagi di negara plus 62 gitu kan. Dulu ketika saya jalan-jalan dengan teman-teman waktu itu di luar Indonesia, di sana bahkan untuk satu puntung rokok nggak boleh dibuang sembarangan. Kalau di negara kita kan bebas ya di situ ya. Nah itu suatu bug, namanya suatu bug. Oke, pengamanan jaringan selama pandemi kan. Kira-kira apa yang harus diamankan ya? Dan kenapa harus ada pengamanan? Kalau kita lihat dari beberapa aspek di bawah ini, kenapa jaringan harus aman? Yang pertama adalah manajemen jaringan yang kurang baik. Ya, pasti akan menimbulkan masalah. Ketika jaringan sudah di-set baik dan aman, pasti Anda nggak nyaman. Sama halnya teman-teman ini dapat, misalnya gini, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, kalau diminta orang tuanya report terus kan rasanya nggak nyaman ya. Kamu pergi kemana?
ini kan. Terus di absen, terus kayak nggak nyaman. Nah itulah parameter dari security layernya seperti itu. Jadi kalau teman-temannya diminta request, ya oke, laksanakan. Karena yang namanya aman pasti berbanding terbalik dengan kenyamanan. Dan berikutnya adalah security data breach di sini. Ada lagi namanya personal data breach. Personal data breach sudah dilakukan tadi waktu share tadi ya, share CV disuruh baca tadi itu udah personal data breach yang dilakukan. Akhirnya nanti kalau pas ada yang lihat capture aja di situ kan ketemu nomor HP, email dan sebagainya. Ya jangan dilakukan lagi ya itu ya. Terus privacy data, hampir sama, ini sama dengan personal data breach ya. Privacy data yang tidak terjamin, akhirnya akan di-expose. Ada yang namanya OSINT, OS intelligence yang digunakan, di mana orang bisa stalking. Nah, kira-kira kalau rekan-rekan mahasiswa, ya ini kebanyakan mahasiswi ya, saya lihat di sini, saya screen-nya mahasiswi semuanya ya. Mahasiswanya, kalau Pak Doni Waluyo kan yang mengomandoi di sini ya. Terus, kira-kira kalau teman-teman nih foto taruh di Instagram, nih foto mbak-mbaknya semuanya nih. Kalau misalnya saya sudah tayangkan di internet, itu masih plat hitam, plat merah atau plat kuning? Pertanyaannya ke sana. Iya kan? Kalau saya sudah tayangkan di internet, berarti plat kuning dong. Orang boleh mengkonsumsi foto kita. Dan kita juga mengizinkan foto kita untuk di-expose oleh orang lain. Padahal kita tahu ada teknologi namanya deepfake ya, itu bisa dirubah nanti ya. Yang rugi siapa? Kita. Itu yang paling pertama. Jadi jangan pernah lakukan lagi. Kalau ingin negara kita aman, jangan pernah melakukan proses gini. Saya makan di mana, pergi tamasya kemana, masuk di pantai mana, Anda langsung bisa dulu kan pakai Foursquare ya. Terus di titik lokasinya. Itu bahaya. Kenapa? Negara kita atau daerah kita akan tereksploitasi oleh orang-orang yang memiliki budget tinggi. Misalnya dibangunkan cottage, dibangunkan lodgement, dibangunkan segala macam. Itu. Dan yang paling konyol, kita sering menyalahkan pemerintah. Government itu salah, yang salah kitanya. Kita yang tidak sadar dengan teknologi tersebut, kita yang tidak siap dengan teknologi tersebut. Itu yang paling penting. Ini wasilah pertama ya. Atau amanah pertama. Ini titipan dari teman-teman dari Kominfo dan sebagainya ya. Terus infrastruktur yang kurang memadai. Oke. Infrastruktur yang kurang memadai dalam artian gini. Network flow yang ada di dalam jaringan di lingkup kerja kita itu sudah mencakup sampai ke cyber security-nya belum? Terus ada namanya timnya nggak? Tim dari cyber security nggak? Kalau belum ada kan kita nggak bisa menganalisa. Biasanya, nanti saya tampilkan slide-nya, orang akan berlomba-lomba menjadi paranormal di situ. Paranormal dalam artian gini, wah jaringannya trouble nih gara-gara nih ada hacker. Larinya kan hacker gitu ya. Ya, kita buka buku aja jadi hacker itu. Buka buku jadi hacker sebenarnya. Anda keluar pintu sudah nge-flood itu namanya. Flooding. Ya, konotasi hackernya harus diperjelas, message-nya harus diperjelas dulu ya. Terus filtering dan log identifier serta SDM yang kurang oke di sini. Artinya kita lihat filtering ini masalah dari mana? Apakah kita penimbul masalah? Yang akan kita lihat adalah lognya dulu. Log itu kan gini, teman-teman yang Muslim, ya kenal ya malaikat atib dan raqib ya. Oke, pasti kenal banget ya, kan? Mencatat amal kebaikan dan keburukan, ya nggak? Terus pernah nggak ngelihat kira-kira apa sih yang kita lewati setiap hari itu, kita buka setiap hari kan dicatat lognya kan? Log itu tercatat di komputer, log itu tercatat di server dan sebagainya ya. Artinya kalau kita bilang, oh saya nggak buka ini kok, ya coba dulu lihat lognya. Nah ini ada lognya, berarti kan kita tidak menimbulkan asas praduga tak bersalah di situ. Jadi ada lognya, sehingga ketika menentukan keputusan kita berdasarkan log itu lebih enak, lebih jelas, ya kan, lebih valid juga. Terus tentu didukung dengan SDM yang bagus. Maka SDM tersebut harus kita berikan ibaratnya apa ya, suplemen atau vitamin dengan cara ECOS atau kursus digital, atau kalau bisa
kita bisa mendapatkan secara offline ya lebih bagus lagi. Terus di kita tuh banyak bisa, saya nanti kalau ngomong kayak gini dikiranya promosi tempat kos, sudah skip aja ya, nanti bisa dicari-cari online ya. Oke, masalah yang sering muncul nih, phishing. Oke, crowded itu jaringannya terlalu penuh gitu kan. Jaringan itu kan ibaratnya kalau satu wifi itu kan digunakan berjamaah ya, itu bisa menjadikan crowded juga. Data exposed, kayak contohnya ini, link dari Zoom. Kalau tidak di private, share-nya, orang akan melakukan proses dorking itu akan ketemu. Ya. Terus operating plan, di mana operating sistemnya ini harus Anda patch, harus Anda update. Gini, teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di sini, berapa kali Anda ngecek operating system atau Android yang Anda miliki di HP Anda? Pertanyaan ke arah sana. Oh, belum pernah, Pak. Paling saya update Instagram saya, Pak, kalau minta update, Pak. Kalau enggak, update Facebook saya dengan oke, nggak apa-apa. Itu bagian dari security juga, tapi dari aplikasinya. Cuma pertanyaannya, ada nggak teman-teman di sini yang memakai GB WhatsApp? Ini yang paling penting nih. Wah, enak nih, saya pakai mod aja, Pak, enak gitu kan, bisa tampilan dirubah. That is stupid ya, saya bilang gitu kan. Kenapa saya bilang itu stupid? Karena sebenarnya Anda sedang menyajikan data Anda. Dengan, mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin agak sedikit vulgar ya, Anda sedang menelanjangin diri Anda sendiri ketika Anda pakai GB WhatsApp. Itu paling penting di situ. Jadi, wah, enak kok pakai GB WhatsApp, soalnya nggak pelit kayak WhatsApp yang kita download. Ya emang nggak pelit sih. Cuma yang namanya Anda nyaman, berarti Anda tidak aman ya. Itu yang paling penting di situ. Ya udah, kita pilih yang oh, saya orangnya simple, Pak, nggak ribet. Ya silakan. Tapi kalau misalnya datamu di-expose, berarti kamu simple, nggak complicated. Jadinya Anda nangis segala macam, itu yang paling penting. Ya. Terus adanya malware. Ya ini yang paling diwaspadai ya. Saya anggap begini, phishing, crowded, data exposed, operating plan, sampai ke privacy exposed ini saya skip ya. Yang paling penting di sini nih, ada di malware yang harus dianalisa. Malware sekarang itu pinter-pinter. Jadi proses si attacker atau si intruder itu tidak melulu dengan pentester. Kalau ibaratnya kita punya server, kita di pentest segala macam, itu nggak kayak ke sana sebenarnya sih. Yang paling digunakan adalah payload malware. Ini berbahaya. Contohnya gini, kirim stiker ke WhatsApp. Kita download. Ya memang benar, stikernya bagus gitu kan. Contohnya kayak kecoa itu kan, kecoa apa namanya, goyang-goyang gitu kan. Kalau saya sih geli sendiri dengan kecoa gitu ya. Tapi ketika dibuka, apa yang terjadi? This is pilot Trojan. Jadi data Anda nanti terkirim, apalagi Anda membuka model bank e-banking ya, itu berbahaya sekali. Nanti data Anda terkolek, habis itu kok saldo saya menurun gini. Padahal Anda ada remoting akses ke situ semuanya, itu berbahaya. Tapi kalau rekeningnya belum ada isinya nggak apa-apa sih. Jadi kalau misalnya mau ke expose ya nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah data C1 ya. Kemarin ada yang namanya kebobolan yang sampai rame itu di Reddit forum. Masih ingat ya? Data BPJS bocor gitu kan. Itulah orang Indonesia latah gitu ya. Mungkin melalui dari webinar ini saya sampaikan, pemerintahnya latah, masyarakatnya latah. Ya enggak? Pemerintahnya latah, aduh data ini harus segera sigap ditutup. Enggak, itu juga konsepnya ya. Red Forum langsung ditutup. This is stupid ya, itu ya. Jadi keputusan yang sangat bodoh menurut saya. Ya kita kejar siapanya dulu, langsung ditutup. Ya masyarakat kita juga pinter kan, semakin penasaran, benar nggak? Ada apa sih di situ, dengan nyari cara, kan? Akhirnya nyari cara pakai apa? VPN. Jadi masalah berikutnya, karena VPN yang kita gunakan adalah VPN orang lain atau third party, kita nggak tahu juga bahwa kita juga sedang dimata-matain. Itu masalah lagi. Dan pemerintah kita nggak melakukan sosialisasi, malah cenderung menutupin di situ. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti dari acara webinar ini kan
ini teman saya sebenarnya lihat sih dari Kominfo juga ngelihat sih, agak nyentil ke sana sih. Ya harusnya nggak ke sana juga, nggak ditutup ya kan. Karena kalau kita mau buka Reforum nggak harus pakai VPN. Anda buka di browser, ini saya nggak ngajarin ya, cuma berbagi tip aja. Pakai Google Translate, udah translate-nya diganti Arabic, buka deh di situ, masuk, itu bisa. Itu paling saya sering geli ngelihat itu kan. Kebetulan kalau pas ngisi di teman-teman yang lainnya, saya sering nyentil yang bagian ini gimana negara kita siap atau tidak dengan kalau kita tidak siap dengan teknologi, ya kita jangan apa ibaratnya membeli teknologi yang tinggi tapi SDM-nya kurang siap. Makanya kita kembali dalam sini, SDM-nya kurang oke. Jadi SDM kurang oke ini artinya dipelajari semuanya dulu, kepentingan seperti apa. Oke. Sekarang kita masuk dalam mission statement-nya. Ini gambarnya gini. Jadi, dengan adanya masalah yang ada di atas, ya jelas perlu adanya manajemen network yang bagus agar tercipta keamanan yang tentunya akan mengurangi aspek kenyamanan tadi. Nah, sebagai sampel critical network-nya adalah padatnya pengguna layanan internet di ruang lingkup kerja kita. Meski sudah menerapkan QoS dan manajemen user. Biasanya nih, yang di kantor-kantor, wah ini jaringannya kok lelet. Iya nih, usernya banyak ini, banyak yang download, kan. Nah, tapi kan perlu namanya data yang di-expose. Data yang di-expose dalam artian gini, berapa sih kapasitas yang menggunakan di sini, nanti kan kita lihat lognya. Baru kita menemukan parameter-parameter apa untuk menaikkan jaringan yang lebih bagus dan lebih aman di situ. Oke, lakukan analisis di jaringan kita. Kenapa harus dilakukan analisis di jaringan kita? Ini penting banget nih. Ada teman-teman yang gini, download dan sebagainya, itu sangat bisa ya. Artinya sangat berbahaya sekali di situ. Oke, terus sebentar ya. Ada masuk satu lagi ini. Oke, mohon maaf ada sedikit trouble ya. Terus hal yang dilakukan sebelum kita melakukan proses hunting, ini tadi ya saya bilang versi dukun. Ini versi dukunnya dan mengira-ngira dari mana sumber masalahnya. Kayaknya di sana deh yang jadi masalah. Kayaknya di UKM sana deh yang sering download. Bisa gitu. Masalah di sana ditutup dulu deh akses ke sana. Nanti biar ada nanti portofolio atau apa itu untuk kita analisa lagi, enggak seperti itu. Tapi manajemen traffic flow dari atas itu akan dilihat juga. Oke. Setiap ada problem, pasti harus ada solusi, ya. Jadi setiap ada masalah harus menghasilkan solusi. Kan tadi kan menampilkan masalah terus ya. Oke, nggak apa-apa, masalah terus. Tapi solusinya apa? Pertanyaannya ke sana ya. Harus ada pertanyaan, bagaimana kita menemukan solusi yang tepat. Oke. Jadi pasti harus temukan vendor yang aman. Ya, aman, terpercaya dari segi testimoninya. Testimoni itu tanya juga. Ibarat kata gini, kita mau nyari kos-kosan atau kita mau nyari kontrakan, kita mau nyari rumah kan pasti kita tanyakan tetangga sekitarnya kan. Ruang lingkupnya di sini gimana sih? Bagus nggak sih? Tanya dulu nih. Katakanlah di sana kan kita nggak tahu, kita nggak bilang bahwa kita mau kontrak atau mau ngekos di sana atau mau cari rumah di sana. Tanyain dulu deh, cari informasinya dulu. Dari testimoni itu bagus kok gini.
Tapi kan nggak mungkin satu orang, parameter nggak mungkin satu orang. Tambahin lagi, sampai benar-benar dapat yang pas lah menurut kita. Nah, setelah itu Anda compare, Anda bandingin nih dengan beberapa vendor yang lainnya. Makanya ada namanya filter. Make a deal dan jadikan solusi atau backup. Gini, make a deal di sini bukan berarti langsung kita dapat, langsung kita deal-dealan ya. Enggak seperti itu ya. Wong kita mengenal pasangan kita aja bisa mengenal dengan bertaruh, kasarnya kan gitu ya. Bertaruh dulu kan nggak kenal satu sama yang lain kan, kenalan dulu gitu kan. Habis itu ya udah, kita harus mengenal satu dengan yang lainnya. Ibaratnya gini ya, menjodohkan bukan kitanya ya, tapi dua figur family. Nah, ini jadi keamanan jaringan dengan keluarga dan ini ya. Tapi yang paling penting Anda harus bisa tadi ya mengcompare dua provider atau dua vendor yang berbeda. Tujuannya apa sih? Ya biar office saya di situ secure, aman dan sebagainya. Nah, oke. Kalau sudah jadi sudah deal-dealan di sini nih. Jangan lupa, ini yang paling lupa nih. Keep all blueprint untuk permasalahan yang akan datang. Ini akad yang jelas. Jadi harus ada ini, biasanya sudah selesai, udah. Habis itu bayar. Enggak seperti itu. Ada blueprint di sini yang harus kita simpan. Oke. Mari kita berbicara tentang peranan siber. Kita masuk ke peranan siber sekarang. Di sini ada analisa masalahnya dan berikan solusinya. Oke. Optimalkan keamanan siber di era pandemik. Cara ngoptimalin gimana sih? Pertama, mempercepat patch untuk keamanan sistem kritis, meningkatkan autentifikasi dari multifaktornya sendiri, dan mempercepat virtualisasi perangkat. Oke, di sini udah siap ya, karena kalau saya ngelihat paparan dari Pak Dodi tadi, dengan WFA-nya, dengan model daringnya, saya kira sudah siap untuk infrastruktur SDN-WAN yang digunakan ya. Jadi mempercepat path keamanan untuk sistem kritis di sini adalah VPN sendiri tadi ya. VPN ya kita build sendiri, jangan pakai yang third party atau buatan orang lain. Ada lagi perlindungan endpoint serta cloud interface. Pasti ini akan mendukung WFA. Nah, sedangkan untuk meningkatkan dari autentifikasi, ya kita belajar masuk ke password yang benar di situ ya. Misalnya gitu. Karyawan WFA harus menggunakan autentifikasi multifaktor untuk mengakses jaringan atau aplikasi. Jadi bikin aja single sign-on. Kalau belum ada ya bikin biar aman gitu. Terus mempercepat virtualisasi perangkat yang ada. Nah, ini solusi dari desktop yang sudah tervirtualisasi berbasis cloud dapat memudahkan staff untuk WFA. Jadi sebenarnya kalau kita buat sekarang ini kan ada apa namanya LMS. LMS atau apa? Learning Management System yang dipakai di situ ya. Sudah dipakai di situ dan kita sudah dimudahkan sebenarnya di situ. Oke. Siapkan keamanan tambahan. Ini untuk backup nih. Jadi yang namanya kita punya pasukan siber, kita harus punya backupnya. Kan nggak mungkin pion depan mati duluan, tapi kita nggak punya backup, habis nih benteng Takeshinya habis semua. Kita harus mempersiapkan dengan keamanan tambahan. Jadi di divisi IT atau keamanan siber di sana nanti perusahaan harus memasang dan menyiapkan alat keamanan dasar seperti VPN. Jelas tadi ya. Terus ada lagi autentikasi multifaktor atau MFA yang digunakan bagi setiap karyawan yang bekerja secara remote. Nah, ini hal yang harus dilakukan. Dan perluas monitoring di sini seperti proxy, web gateway, dan network intrusion system atau IDS. Oke. Yang paling penting di sini juga ada, jangan sampai pernah lupa mengaktifkan online network traffic. Yang paling penting di sini harus ada SSL. Saya nggak boleh demo ya, mungkin web di Unicom nanti bisa di-share udah pakai SSL atau enggak. Nanti beberapa web harus memiliki standar SSL juga. Jangan cuma HTTP. HTTP-nya tambah S biar dingin gitu ya. Jadi jangan cuma pakai HTTP nanti di situ.
Apakah itu aman? Belum. Paling tidak kan mengurai di situ ya. Oke. Terus apa itu SASE? SASE di sini adalah Secure Access Service Edge. Ini cloud juga ya. Jadi SASE berfokus pada pencapaian pengalaman terbaik bagi pengguna akhir di sini. Jadi dia based on SAS atau software as a service dan perangkat lunak semakin meningkat dengan mengamankan memanfaatkan skenario dari firewall as service atau VWS yang digunakan dan cloud security broker CSB as service sendiri. Nah, ini kalau kita sudah masuk manajemen dari cloud-nya sendiri. Ini yang paling penting. Nah, hal yang perlu diperhatikan dengan SASE di sini adalah menilai aset yang perlu dilindungi oleh bisnis. Jadi apa saja nih dikategorikan aset-asetnya yang mau dilindungi apa saja, dikategorikan juga, memahami di mana berbagai beban kerja sedang berjalan. Nah, hal ini berarti bahwa bisnis harus menerapkan firewall dan melakukan segmentasi mikro yang tepat. Yang ketiga adalah mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi dan bagaimana cara menggunakannya. Terus yang keempat, mempercepat strategi keamanan jaringan. Tadi yang saya bicarakan adalah SDN1 yang digunakan untuk software defined network di bagian bad area atau one service-nya tersebut. Oke. Dan bonus nanti bisa di-share untuk link phishing di sini ya. Jadi teman-teman kalau dapat link apapun itu, silahkan Anda pakai 11 tool ini. Sebenarnya masih banyak sih. Ini tool online semuanya, bisa diakses dengan HP Anda. Ini untuk ngecek link phishing. Oke, mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Bapak Joko Dwi Santos yang telah memaparkan materinya. Izin sedikit resume dari apa yang telah kita dengar tadi, bahwasanya hal pertama untuk pengamanan jaringan itu adalah jangan menyebarkan dengan luas foto selfie, lokasi keberadaan kita, dan biodata yang bersifat privasi, seperti alamat rumah, nomor HP, dan sejenisnya. Dan untuk menghindari penggunaan aplikasi mod atau modifikasi, guna dapat menghindarkan data expose, seperti tadi ya, ada yang namanya WhatsApp GB gitu. Kemudian, cara mengoptimalkan keamanan siber di masa pandemik. Yang pertama, mempercepat page keamanan untuk sistem kritis, kemudian meningkatkan autentik multifaktor, dan mempercepat virtualisasi perangkat. Wah, sudah di ujung, ini udah di akhirnya pemateri yang telah dipaparkan. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama Bapak Joko Dwi Santos. Kalau misalkan dari kita semua ada yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand atau mungkin bisa diketik di kolom chat ya. Baiklah, ini ada satu pertanyaan, Pak, ditujukan kepada Pak Joko Dwi Santos. Apakah pertanyaan ini dari, gak usah dinamain lah ya, gak usah dikasih tahu siapanya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita membuat bot atau crawler yang mengumpulkan data-data atau teks dari beberapa website tertentu, itu termasuk pelanggaran keamanan? Bisa diulang sebentar, Mbak? Apakah ketika kita membuat bot atau crawler yang mengumpulkan data-data atau teks dari beberapa website tertentu, itu termasuk pelanggaran keamanan? Oke, kalau tanpa izin ya melanggar sih. Kita ngambil skip orang lain. Jadi kena undang-undang ITE. Ada namanya cyber law di situ ya. Jadi diatur dengan undang-undang ITE. Jadi bebas mengambil, memodifikasi, tapi cantumkan siapa yang buat di situ. Dan harus di-scan juga. Jangan-jangan nanti yang di-download atau di-download scriptnya adalah backdoor. Itu kan berbahaya. Gitu ya.
Terus kalau misalnya satu lagi nih yang paling penting, yang paling sering deh, bot flash sale Lazada ya. Bot flash sale tuh jangan ya pakai itu ya. Jadi botnya juga mengandung masalah juga sebenarnya. Tapi saya berhasil loh Pak pakai bot itu, ya nggak apa-apa sih kalau berhasil. Cuma kan Anda juga berhasil, nanti juga harus Anda nikmati juga resiko di belakang layar nanti. Gitu ya. Monggo Mbak Dinda. Kemudian pertanyaan kedua, ini dari saya pribadi, Pak. Bagaimana cara mengatasi atau memberitahu gitu kepada orang-orang publik bahwasanya banyak ya link yang bertebaran seperti ini loh ada kuota data gratis dari pemerintah, padahal kalau misalkan kita jeli lihat linknya ya, itu jelas bukan dari link pemerintah atau Kemendikbud gitu. Dan sedangkan banyak dari kita yang nge-share kemudian diklik tuh nanti ada klik ini atau kirim email atau bagikan gitu ke WA atau kemana gitu. Nah, dengan adanya seperti komentar atau review yang di bawahnya biasanya kalau kita masuk ke dalam webnya, di bawahnya tuh ada komentar, oh iya saya udah dapet nih dengan sekian jam atau sekian waktu kuotanya udah masuk gitu. Nah untuk dapat mengatasi itu bagaimana? Karena sepertinya dari situ kita data yang kita masukin misalkan masukin email, nomor HP atau segala macam itu dapat dilihat oleh si penjahatnya gitu Pak. Dan untuk ya. Oh ya. Dijawab Pak. Jadi kalau misalnya lewat WhatsApp, ya mungkin jawabannya adalah awareness dari diri kita sendiri kalau WhatsApp ya. Tapi kalau dalam jaringan, sebar melalui email ya, tentu harus ada penanganan infrastrukturnya, manajemennya juga. Jadi dikasih keyword nih, kira-kira link ini yang berbau ini auto block dari server. Udah gak mungkin akan terbroadcast ke bawah. Tapi kalau dalam WhatsApp, ya tadi Anda cek linknya tadi. Kan banyak nih bertebaran link-link cek untuk link phishing. Nah, Anda cek dulu. Setelah cek link phishing, tentu Anda sebarkan metode aware-nya. Di-aware dengan teman-temannya. Ini jangan nih. Nah, Anda yang tadi disebarkan kayak gitu, ikut menyebarkan pula. Menyebarkan dalam artinya ini jangan dibuka. Jangan disebarkan linknya doang, tapi kasih bawahnya ini jangan dibuka. Tapi jangan tulisannya, di screenshot ya. Kalau tulisannya itu nanti auto klik. Terus masalahnya apa sih link tersebut? Oke, bisa send. Yang paling penting adalah di sini adalah blockchain ya. Hati-hati ya. Nanti akan di-expose. Apalagi sekarang nambang ya, Bitcoin. Jadi Bitcoin bisa nambang dari mana saja, dari HP Anda juga bisa. Dengan menyebarkan link tersebut. Selain malware ya. Jadi tetap berhati-hati. Yang berikutnya adalah yang membahayakan dan meresahkan lagi. Link tersebut bisa berubah atau bisa merequest secara paksa instrumen yang ada di HP kita. Misalnya kamera nih. Tiba-tiba ada dibuka kamera di depan. Itu nggak terlihat. Ini sering terjadi. Ini kasus yang sering terjadi ya. Mungkin dalam satu hari bisa ribuan kasus yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi tetap melakukan proses hati-hati ke arah sananya. Itu ada lagi? Ada seperti Pak yang di kolom komentar ya, yang saya bacakan. Izin bertanya Pak, apakah aplikasi Gojek yang mengarahkan pengguna untuk mengisi data KTP di aplikasi tersebut agar bisa transfer uang, apakah aman Pak? Sedangkan Gojek dikelola oleh menteri yang bernama Nadiem. Wah, Nadiem Makarim ya. Oke, aplikasi Gojek ini pertanyaan aplikasi Gojek yang asli atau bukan? Kalau aplikasi Gojek yang asli dan Anda sebagai Grabber di situ ada atau sebagai bikersnya di situ, ya itu diwajibkan karena nanti pembayaran kan lewat situ. Ya. Untuk mengenai data exposed itu tergantung dari si pemilik perusahaan tersebut atau Gojeknya tadi. Apakah data itu aman akan kembali ke infrastruktur yang dimiliki oleh Gojek tadi. Saya tidak punya hak untuk menjawab infrastruktur yang punya Gojek, gitu ya. Tapi kalau secara aplikasi Anda ikut, ya jalankan.
Karena kita nggak bisa banding atau ibaratnya menolak, karena itu adalah aturan atau SOP yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ada lagi mungkin? Ada nih Kak, izin bertanya Kak, terkait malware pada WhatsApp GB, sebetulnya apa sih yang secara eksplisit alasan WhatsApp GB berbahaya? Karena fitur-fitur WhatsApp GB saya rasa ada security tambahannya, tapi ada pro kontra di dalamnya. Mungkin ya end to end-nya ada, tapi kita nggak tahu ya itu hanya omong kosong gitu atau memang benar end to end. Mohon Pak Joko dijawab. Boleh, boleh. Jadi saya jawabnya agak ketawa dulu ya dengan security yang diberikan oleh atau diberikan oleh GB WhatsApp ya. Jadi security itu kan menurut saya fake security ya dilakukannya itu hanya fake aja. Jadi yang dilakukan aslinya resmi gini, saya nih buat WhatsApp nih, saya share nih buat WhatsApp saya ke teman-teman ini. Kira-kira data Anda itu kekirim kemana? Ke saya tuh siapa? Sama GB WhatsApp kayaknya. Iya kan? Kalau saya yang membuat berarti terkirim datanya kemana? Ke cloud saya kan? Nah, saya menawarkan security dan Anda mengikuti security yang saya terapkan. Berarti saya nge-expose data Anda nggak? Benar. Oke ya. Sampai situ paham ya? Oke, silakan. Ini khusus untuk mbak-mbak atau ukti-ukti ini. Kalau mas-mas sih biasanya sih cuek-cuek aja sih kalau mas-mas sih. Udah pakai aja di data gue juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau mbak-mbak berhati-hati ya, apalagi mbak-mbak jilbaber ya. Ketika Anda udah dapat fotonya, misalnya nih Mbak Dinda nih, tiba-tiba fotonya tak capture nih dari Zoom ini, terus tak pindah ke deepfake ya kan, tak ganti ke film porno ya kasarnya gitu ya. Kira-kira gimana? Yang rugi siapa? Anda sendiri ya, kan? Nah, artinya ya jangan terlalu kita sering untuk mengekspos diri kita, ya kan? Mungkin Mbak Dinda kan sudah kontak link dengan kontak saya ya. Iya. Saya kalau dengan pasangan saya atau dengan istri saya pasti saya tutup itu pakai daun atau apa itu saya tutup. Kenapa? Ya menurut saya yang harus dilindungi ya perempuan di situ ya. Karena dia lemah tapi kuat sebenarnya sih. Dia lemah tapi kuat. Gak mungkin kan laki-laki hamil juga gak mungkin. Kesannya gitu. Tapi dia harus dilindungin. Kalau Anda ini yang Mas ada namanya apa? HMM Mujahid ya di sini. Ada nama HME apa Mujahid atau siapa nih? Ini kan yang cowok sendiri saya lihat dari tempat saya ada cowok satu di sini yang open cam gitu ya. Kalau Anda merasa di teman-teman ada banyak perempuannya, Anda dilindungi di situ. Karena gini, proses cyberbullying dan sebagainya sampai ke pornografi segala macam itu adalah paling banyak yang kena adalah perempuan, korbannya perempuan. Dan di sini tugas kita sebagai laki-laki untuk melindungi. Jadi kita punya teknologi ya kita lindungin mereka. Jangan cuma kita punya teknologi, punya kemampuan cyber, kita lakukan untuk melakukan kesenangan pribadi. Jangan ya, itu haram namanya ya. Jadi dilakukan dan itu pengecut. Ya, jangan pernah dilakukan kayak gitu lagi. Silakan, Mbak Dinda, saya kembalikan ke Mbak Dinda. Mungkin untuk sambil menunggu pertanyaan yang akan datang berikutnya bisa diisi dulu ya presensi dan kuesioner yang ada di room chat-nya untuk nanti pengisian sertifikatnya.
Kayaknya masuknya jam 9 ya Mbak ya tadi ya. Kalau di London ya. Halo Mbak Dinda. Masih di mute kayaknya. Iya, Ini Pak. kayaknya kecepatan deh. Kayaknya maju ya ini ya. Oh iya, harusnya ada sambutan dulu dari Bapak Dekan gitu sama Pak Prodi, tapi beliau sedang ada kegiatan lain dan tidak bisa hadir di acara ini. Oke. Makanya saya lihat kok kayaknya kok jam saya yang aneh atau apa nih loh. Saya nggak lihat tadi soalnya. Kalau mau lihat virus-virus ya malware bisa lihat di Malware Zoo GitHub. Ya. Kebun binatang malware. Itu udah banyak di sana dan nanti ada ransom segala macem. Nanti dulu kan konfliker ya. Terus dirubah lagi sampai sekarang ini jadi momok yang paling utama. Apalagi di masa pandemik. Nah, korbannya siapa? Nggak usah jauh-jauh deh. Teman saya yang ada di sini juga banyak yang kena korban juga. Sampai nanya, Mas bisa dibalikin nggak? Kalau kena ransom ya, asalkan ada dekriptornya bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada dekriptornya, ya nggak bisa dibalikin. Dan bisa pun dibalikin juga nggak sempurna, nggak 100% aman. Artinya teman-teman sudah harus bisa punya data ya di-expose ke atas, di-upload, di cloud, segala macam. Cloud-nya apa sih paling ringan? Ya kita punya Google Drive. Masukkan di Google Drive itu. Oh iya Pak, untuk mengenai GB WhatsApp tadi ya, emang fiturnya terlalu banyak ya di GB WhatsApp sehingga kita kayak nyaman gitu karena bisa melihat status yang di hide gitu, misalkan ada status yang dikirim untuk beberapa kontak gitu. Tapi karena kita pakai GB WhatsApp, jadi kita bisa tahu gitu status yang tadinya di hide itu. Nah itu dari pihak GB WhatsApp-nya bagaimana sih cara mereka supaya bisa tahu gitu. Padahal kan dari privacy kita yang menggunakan WhatsApp official gitu ya yang resmi dengan mereka yang menggunakan GB WhatsApp atau modifikasi gitu. Kenapa sih GB WhatsApp ini bisa tahu gitu? Ada status yang di privacy dan mereka bisa melihat gitu. Oke. Status privacy kan bisa dari case. Oke, saya analoginya gini. Anda kenal dengan cowok baik-baik, dengan satu lagi cowok yang apa ya ibaratnya ya buaya darat lah. Itu kan kasarnya kan. Lebih nyaman di buaya darat karena buayanya lebih banyak kan. Anda nyaman di situ. Ya kan? Biasanya kalau para perempuan senang kan, apalagi kalau misalnya dikasih omongan yang manis-manis gitu ya, senang kayak nyaman gitu ya. Nah, itulah GB WhatsApp. Ya, tapi sebenarnya Anda dibuat menjadi pribadi yang terlena. Setelah Anda nanti terbuat dengan bulu rayunya habis. Di-expose datanya. Meskipun ya tentunya dia akan memberikan semua layanan fitur, service as service yang excellent. Ya kan? Ya makanya diberikan service-service-nya dia. Sedangkan yang satu, yang model cowok baik-baik tadi, ibaratnya kalau teman-teman bilang kan, ih cowoknya kok culun banget ya, kayak gitu ya. Ya WhatsApp-nya tadi cuma kayak gitu doang. Gue nampilin kenalan cuma kayak gini doang. Mau nggak? Kasarnya gitu. Orang tentu, lo nggak bisa ngapa-ngapain kok. Kan? Padahal dia memberikan keamanan. Tapi kita beralih ke yang tadi, oh ini udah punya fitur semuanya, saya pakai yang ini. Tapi ternyata kita yang di-expose habis-habisan. Itu udah banyak sekali sih. Ada Trojan, segala macam. Kalau kita main di banyak artikelnya kok, silakan dibaca dan itu emang di-expose juga di kementerian juga. Jadi jangan pernah melakukan atau instalasi dengan GB WhatsApp itu. Ya tapi kan udah melakukan gimana Pak? Ya di uninstall. diganti. Tapi saya bukan marketingnya WhatsApp ya di sini ya. Nanti dibilangnya, Bapak ini marketingnya WhatsApp nih. Enggak, yang digaris bawahi. Ya di sini saya cuma menjabarkan awareness-nya aja. Ya, tingkat waspada. Kalau di Jawa namanya apa? Gemi, nastiti, lan waspodo. Nanti dicari tahu sendiri artinya ya. Apa sih gemi, nastiti, lan waspodo itu dicari tahu sendiri.
Pak, ini ada pertanyaan lagi nih, izin bertanya ya Pak. Untuk aplikasi yang support dual interface dari smartphone-nya, misal WhatsApp atau Chrome dan aplikasi lainnya, apakah masih aman? Ini dual interface yang maksudnya dari HP-nya atau dari aplikasinya apa ini? Ya tergantung dari HP-nya. Dia support nggak dengan dual interface itu? Kalau dia not support ya nggak bisa dari HP-nya masing-masing. Tapi kalau dibilang aman dan tidaknya, ketika aplikasi itu diterbitkan resmi ya, secara langsung saya masih bisa menjawab aman dari vendornya loh ya. Tapi kalau saya saya berbicara tentang di security, tentu aplikasi harus lulus yang namanya safety net. Ya, dicek dulu nih, bener nggak aplikasi yang kita pasang ini aman atau tidak? Kan ada pengecekannya. Device kita aman nggak sih yang kita beli? Kalau saya nyebut merek bahaya nanti. Nanti webinar Anda di take down sama pemerintah lagi nanti. Oh iya, Tapi sebenarnya kalau saya berbicara full kan juga boleh-boleh aja sih, namanya dengan smartphone. Kalau saya bilang Android zaman smartphone sekarang ini banyak yang berjualan dengan spek tinggi tapi recycle, itu banyak sih. Misalnya RAM 8 GB tapi dia recycle, itu banyak. Jadi tetap berhati-hati ya. Bukan berarti HP saya iPhone, enggak, saya tetap pakai Android kok. Tenang aja kan. Saya pecinta Android karena open source. Tapi sebenarnya itu berbahaya juga sih. Yang namanya open source gitu ya. Oke, ada lagi di sini? Oh, ada. Iya, ada nih Pak. Izin bertanya, Ya, baru-baru silakan. ini sering terjadi data terkena virus ransomware menyebar. Untuk langkah pencegahan yang baik dan langsung penyelesaiannya jika kasus tersebut terjadi, bagaimana Pak? Terima kasih. Ransomware ya. Oke, ransomware kalau kena ya gini. Mohon maaf sama pemilik webnya Bagas dan QH dan sebagainya. Saya harus sebut merek Anda di sini. Stop Anda untuk membuat aplikasi yang di dalam komputer Anda atau di dalam cloud Anda, cloud service Anda itu ada malware-nya. Stop untuk upload aplikasi tersebut. Karena di situ nanti ada service yang mengandung ransomware di situ. Saya sebut 2 merek itu ya. Pemilik dari si pemilik web dari QH dan si Bagas ya. Itu Anda bagus sekali, akan lebih bagus lagi kalau ya sebenarnya gini lah, ini tergantung masing-masing ya. Saya nanti akan ke sensitif di sini. Jadi saya membuat web tujuannya untuk AdSense, salah itu ya. Ada AdSense di situ dan saya upload software-software yang dibutuhkan di situ. Cuma teman-teman di sini bisa melakukan proses dorking sebenarnya sih, nggak perlu pakai lari ke web sana. Jadi yang cowok yang suka main game jangan cari pet atau crack atau keygen secara liar di internet, karena itu nanti Anda sedang membawa atau menggendong ransom ke dalam device kita. Awalnya sih nggak apa-apa, baik-baik aja, fan-fan aja gini. Pernah nggak saya sendiri kena ransom? Pernah. Saya nggak mau munafik. Pada saat itu saya lagi main PES. Ya, saya suka main game Pro Evolution Soccer ya sama mahasiswa saya. Ada nih ransom masuk jebret kan. Kelihatan di servis saya. Ya, di task manager saya kelihatan. Kan. Untungnya data yang saya miliki sudah saya naikkan ke cloud semuanya. Jadi saya tetap menghentikan servisnya dari ransom, PES tetap jalan. Jadi nggak boleh dihilangkan dunia PES. Kalau di tempat saya lagi main game, jangan di stop dong kalau gara-gara cuma virus. Nah, setelah virus itu datang, Pak, gimana kembalinya? Ya terpaksa karena belum ada decompilernya, belum ada untuk dekriptornya, ya saya harus format dan install ulang. Tapi data saya insya Allah aman. Karena setiap saya melakukan proses ngetik dan sebagainya macam, itu saya langsung tempatkan di cloud saya langsung. Jadi aman. Sama seperti kayak gini tadi, saya share materi di Mbak Dida juga ya, share WhatsApp, saya kirim ke nomor saya juga, saya backup lagi ke cloud saya. Jadi ketika saya jalan kemana, saya punya materi yang sudah saya siapkan di cloud, ruang cloud saya sendiri maupun di WhatsApp. Oke. Ini tak tambahin ya, izin bertanya Pak, ini ada lagi nih. Tingkat keamanan cloud dan penyimpanan internal bisa dianggap sama, soalnya saya ngerasa parno sama cloud. Ya udah disetting aja secara offline. Kalau Google kan bisa Google Drive offline, kan bisa disarankan drag and dropnya di situ. Insya Allah aman di situ.
Kalau platformnya juga aman, tapi kalau platformnya nggak aman ya jangan ya. Jadi artinya cloud di sini kan kita yang kita percayain. Toh juga ada media share dan segala macam. Nama cloud itu booming itu baru-baru aja sih. Sebenarnya kalau kita sudah menggunakan udah lama. Ada media share, terus ada rapid share dan sebagainya macam. Itu kan loh, tapi kan itu ruang penyimpanan. Cloud itu fungsinya buat apa sih? Pertanyaan cloud fungsinya buat apa? Secara umum buat nyimpan ya. Ya kan? Secara buat nyimpan buat apa lagi? Secara khususnya kan buat nyimpan. Jadi kita sudah pakai nih, udah pakai lama. Nah, ini Mujahid nih, assalam. Akhirnya dia tanya di sini, Pak, jika Windows kita sudah berhenti di mana ini? Di pengkolan atau di mana nih? Misal Windows 10 karena prosesor yang tidak bagus lagi. Bentar, nih saya mencerna pertanyaannya ini agak susah nih. Pak, jika Windows kita sudah berhenti di koma. Misal Windows 10, koma, karena prosesor yang tidak bagus lagi, koma, dan tidak support untuk ke Windows 11, koma. Nanti kan sudah tidak ada update lagi, koma. Apakah aman, Pak? Jadi Anda maksudnya apa? Ini maksudnya apa nih? Apakah artinya gini, Pak, jika Windows kita sudah stop di service Windows 10, kita mau menjaga Windows 11 karena prosesor kita tidak bisa diupdate, apakah itu aman, Pak? Dengan ya kalau prosesornya sih aman aja karena Anda nggak boleh melewati dari batas Windows itu. Itu Jawabannya Pak simpelnya katanya gitu. kalau malware Pak. Oh, Kalau malware. misalkan ya kalau misalkan gini Pak, saya baca-baca kalau misalkan saya kan Core i3 nih, tidak bisa ke update ke Windows 11. Nah, katanya kalau misalkan di Windows 11 itu tidak bisa nerima Core i3 lagi. Nah, nanti tidak ada update lagi di Windows 10. Katanya kalau misalkan tidak ada update lagi, tidak ada Windows Defender gitu Pak, maksudnya tidak ada keamanan gitu Pak. Gitu. Iya. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Oke. Sangat bagus sekali untuk sesi hari ini kan. Ya saya harus menyenangkan Anda Mas Mujahid di sini. Jadi sekarang gini loh Mas, ini kan. Ini kita agak santai Mas, gak tegang. Anda tuh tegang banget loh. Kelihatan di layar saya kayak mencereng gitu. Relax. Jadi gini, Windows 10 nggak bisa update. Berarti nggak ada Defender lagi kan? Oke, padahal masih ada. Ya kan? Di Windows itu ada namanya Watchdog. Terus ada namanya Irfan Hakim, sorry saya nyebut merek malah, Irfan Viewer namanya ya. Ada Irfan Viewer, dia akan lihat terus di situ. Jadi Anda tanpa begini, prosesnya update selesai, close di Windows 10, masih secure di situ, masih aman. Asal Windows Anda ori. Nah ini pertanyaan gitu, asal Windows Anda ori. Kecuali ada jawabnya gini, Pak Windows saya ori downloader Pak, ini kan saya download dari internet itu kan ISO-nya itu kan, habis itu saya install ulang gitu kan. Ini pertanyaan beda, itu satu masalah. Tapi kalau Windows Anda benar-benar ori dan close di Windows 10 tanpa bisa masuk ke service-nya atau service-nya Windows 11 itu masih aman. Karena di situ ada namanya UAC, user account control-nya juga, terus ada namanya untuk controlling dari aksesnya dari user, ya kan? Itu bisa Anda set sendiri. Kita bisa mengenal kok. Dan mengenali juga Windows-nya. Apakah Windows 10 yang service-nya tadi stop itu Windows di 32 bit apa di 64 bit. Nanti akan berbeda, konstruksinya akan berbeda sekali di situ. Jadi kalau secara malware tentunya juga tidak melulu dengan Windows-nya, tapi ada tambahannya, yaitu adalah berikan antivirusnya. Ya, Anda install antivirus. Nah, antivirusnya yang baik gimana Pak? Berbayar. Saya bilang gitu. Kalau kita cari yang gratisan, ya aman sih aman untuk sementara. Atau sering melakukan proses cek berkala. Bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Jangan 1 detik sekali, nanti repot. Komputer Anda repot nanti ya. Jadi seminggu, sebulan itu lakukan cek berkala. Itu insya Allah aman. Tanpa harus pakai Windows 11. Kan kita nggak perlu nyari sampai ke Windows yang terbaru kan. Yang sini-sini masih oke kok. Tanpa harus pakai tren yang baru lagi. Nah, lagi mungkin sama-sama.
Baik, dari teman-teman mahasiswa, apa masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka sesi tanya jawab akan ditutup dan acara akan saya serahkan ke MC kembali. Baik, terima kasih Bu Dinda telah menunggu acara ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah menyampaikan materi. Semoga materi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Serta peserta yang telah menyimak dari acara awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kata atau perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Joko. Iya Pak, sami-sami Pak. Jadi kita gabung-gabung lagi ya Pak. Insya Allah Pak, Insya Allah. Nuhun. Kepada seluruh peserta, sebelum meninggalkan meeting Zoom, harap untuk mengisi presensi absen yang sudah tersedia di chat Zoom. Terima kasih.